Baik Pak Mahfud, itu soal Gus Dur. Kita beranjak ke satu peristiwa yang tadi Pak Mahfud sampaikan di awal bahwa ada sebuah diskusi Pak yang kita saksikan, begitu memalukan begitu Pak ya. Dalam kondisi demokrasi, era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak, di Kemang. Ini videonya Pak. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya? Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Yeah. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Ya. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama, ketua KNPI. Ketua KNPI. Ya. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari. Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Iya. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu ya? Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu, Pak, itu ada begini masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang, namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar, nangis di kantor polisi, minta maaf Pak Mahfud, minta maaf gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan, suruh pulang lebaran gitu ya? Saya bilang sudah pulang nih, mau lebaran saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Ya Pak Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang, lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu, bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup guru besar kami. Wah, ini tokoh kita ditangkap KPK. Lalu dipercaya oleh salah satu. Iya, ngomongnya besar, kata ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap, berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu, KPK. Polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. Ya, BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatengin narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita itu sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal artinya, pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan, di Kemang itu artinya harapan Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali.